Shalom saudaraku. Semoga kasih Kristus selalu menyertai saudara sekalian dalam beraktivitas, melayani, berjuang, berusaha, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Saat ini saya akan membahas tentang rasa takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut adalah bagian yang ada dalam diri manusia. Rasa takut yang positif yaitu rasa takut, rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah rasa takut yang positif. Dan juga rasa takut terhadap orang tua, menghargai orang lain, itu adalah hal yang sangat positif. Dan rasa takut itu perlu kita pelihara sepanjang hidup. Apalagi rasa takut kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Tetapi ada rasa takut yang negatif dan yang tidak perlu kita lakukan dalam hidup ini. Masing-masing orang berbeda rasa takut yang dimiliki. Ada rasa takut terhadap sesuatu, apakah barang, apakah benda, apakah binatang tertentu, ataupun hal-hal yang lain. Rasa takut itu bisa karena emosi, bisa karena ada kisah masa lampau. Bahkan juga terhadap sesuatu seperti yang kita alami sekarang ini adalah virus corona. Banyak orang takut, banyak orang cemas, banyak orang galau. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita tak perlu takut terhadap apapun. Kita hanya perlu takut kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Kenapa kita tidak perlu takut? Sebab dalam firman Tuhan di Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai yang ke-15, di situ sangat jelas kisah bagaimana pergumulan seorang pemazmur menghadapi rasa takut yang ada dalam dirinya. Sang pemazmur menguatkan kita untuk tidak merasa takut terhadap apapun, baik kedahsyatan malam, baik penyakit menular, baik ancaman dari siapapun, termasuk bencana alam. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu cemas, apalagi galau. Sebab Tuhan yang selalu menolongnya. Kenapa kita tidak perlu takut? Hal yang pertama adalah sebab Tuhan melindungi kita. Tuhan adalah jaminan bagi kita. Dia adalah garansi yang tidak pernah berakhir, yang tidak mempunyai batas waktu. Garansi yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan menjamin kehidupan kita di saat-saat kritis sekalipun, di saat-saat penyakit yang mengerikan sekalipun, di saat kematian sekalipun, Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Itulah jaminan Tuhan bagi orang yang percaya. Dia melindungi dimanapun kita berada, di rumah, di tempat lain. Tuhan adalah perlindungan kita. Hal yang kedua adalah kita tidak perlu takut sebab Tuhan adil menilai kehidupan kita. Jika seorang guru menilai siswanya, jika seorang dosen menilai mahasiswanya, ada orang yang adil menilai, ada juga yang tidak adil. Tetapi Tuhan selalu menilai kita dengan adil, seadil-adilnya.
Bagaimana bisa membuktikan hal ini? Seperti di ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Setiap orang yang mengenal namanya di dalam Yesus Kristus, itulah orang yang melekat kepada Tuhan, yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, dia mampu melawan ketakutan apapun, dan dia berani menghadapi hidupnya, tantangan apapun, dengan penuh iman kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menjawab doa kita. Di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah janji Tuhan yang ketiga. Kenapa kita tidak perlu takut terhadap apapun, terhadap penyakit apapun, terhadap siapapun? Sebab ketika kita berdoa memohon pertolongannya, maka Tuhan segera menjawab doa kita, membentengi kita. Bahkan katanya di sini, memuliakan kita. Apa maksudnya memuliakan? Dia selalu dekat. Dia selalu mau bersama-sama dengan kita, bergaul karib dengan kita, dan menghargai iman kita di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan masalahmu, persoalan hidupmu, sakit penyakit, kesusahan ekonomi, tantangan perjuangan mencari pekerjaan, ataupun pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan pribadi, pergumulan dalam berkomunitas, hubungan dengan sesama, nyatakanlah imanmu, nyatakanlah kesungguhanmu, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati kita. Salam kasih yang selalu menyertai kehidupan kita sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Shalom.